Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati, NIM 223283 RA15 Manajemen. Dan dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen pemasaran. Nah, materi ini akan mencakup beberapa topik penting seperti konsep inti pemasaran, orientasi perusahaan terhadap pasar, perencanaan strategi, sistem informasi dan riset pemasaran maupun lingkungan pemasaran serta pasar konsumen dan perilaku pembelian. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program pemasaran yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi konsumen, membangun hubungan pelanggan yang kuat, serta mencapai tujuan organisasi. Konsep inti pemasaran. Elemen utama konsep inti pemasaran yaitu 1. Kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan perlindungan. 2. Keinginan, yaitu kebutuhan yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. 3. Permintaan, yaitu keinginan yang didukung oleh daya beli. Dan 4. Nilai, yaitu perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Ada beberapa nih orientasi perusahaan terhadap pasar, antara lain 1. Orientasi produksi, yaitu fokus pada efisiensi produksi dan distribusi. Cocok untuk pasar nih dengan permintaan tinggi namun penawaran terbatas. Dan yang kedua, orientasi produk, fokus pada penawaran produk dan inovasi atau kualitas produk dan inovasinya. Dan yang ketiga, orientasi penjualan, fokus pada upaya promosi dan penjualan agresif. Cocok nih untuk produk yang tidak memiliki permintaan alami. Dan yang keempat, orientasi pemasaran, yaitu fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen, dimulai dari memahami pasar, bukan hanya menjual produknya saja. Dan yang kelima, pemasaran holistik, yaitu pendekatan terpadu yang mencakup pemasaran internal. Tugas manajer pemasaran. Manajer pemasaran memiliki peran penting dalam perusahaan termasuk 1. Pengembangan produk. Mengembangkan produk berdasarkan riset pasar dan umpan balik pelanggan. 2. Promosi, yaitu merancang dan melaksanakan kampanye promosi untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. 3. Strategi pemasaran, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar. 4. Manajemen merek. Membangun dan memperkuat citra merek melalui berbagai kegiatan pemasaran. 5. Analisis pasar, yaitu melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan konsumen dan tren pasar. Materi selanjutnya yaitu proses perencanaan dan perencanaan strategi. Nah, proses perencanaan pemasaran dimulai dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Nah, berdasarkan hasil analisis, perusahaan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dipercaya, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Nah, strategi pemasaran ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, mencakup langkah-langkah seperti penentuan produk, harga, distribusi, dan promosi. Selanjutnya yaitu materi sistem informasi dan riset pemasaran. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah rangkaian prosedur yang dirangkai untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyebarkan data yang relevan bagi pengambilan keputusan pemasaran. Sistem ini berfungsi sebagai pendukung utama dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, riset pemasaran. Yang pertama, survei, yaitu pengumpulan data melalui kuesioner untuk mendapatkan pandangan langsung dari pelanggan. Kedua, wawancara, yaitu percakapan mendalam dengan individu untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Ketiga, fokus grup, yaitu diskusi kelompok kecil untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang opini konsumen. Dan yang keempat, pengumpulan data. Di sini ada 2 data ya. Yang pertama, data primer. Maksudnya, informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui survei atau wawancara. Dan data sekunder, informasi yang diambil dari sumber yang sudah ada seperti laporan industri atau data statistik. Materi selanjutnya, lingkungan pemasaran.
Ada beberapa lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan mikro atau internal. Lingkungan mikro berhubungan dengan faktor-faktor yang langsung mempengaruhi perusahaan dalam aktivitas pemasaran sehari-hari. Nah, faktor-faktor ini berada dalam kendali perusahaan, antara lain yang pertama perusahaan. Keputusan pemasaran dipengaruhi oleh visi misi dan tujuan perusahaan. Kedua, pemasok, yaitu pemasok memiliki pengaruh besar terhadap rantai pasok produk dan kualitas barang. Tiga, pelanggan, yaitu konsumen adalah pusat dari semua kegiatan pemasaran. Keinginan dan kebutuhan mereka harus dipahami dengan baik. 4, pesaing, yaitu pesaing mempengaruhi strategi pemasaran yang diambil perusahaan, karena perusahaan harus mengantisipasi dan bersaing dengan penawaran yang ada di pasar. Dan yang kelima, perantara pemasaran, yaitu termasuk agen, distributor, dan pengecer yang membantu perusahaan dalam memasarkan produk ke konsumen akhir. Lingkungan makro atau eksternal. Lingkungan makro terdiri dari faktor-faktor eksternal yang lebih luas yang berada di luar kendali perusahaan, tetapi tetap mempengaruhi keputusan pemasaran. Nah, faktor-faktor ini meliputi yang pertama, lingkungan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan pola konsumsi, seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran. Dan yang kedua, lingkungan sosial dan budaya, yaitu nilai-nilai sosial, budaya, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen. 3. Lingkungan teknologi, yaitu inovasi dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara perusahaan memproduksi dan mendistribusikan produk. Teknologi juga mempengaruhi metode komunikasi dan promosi pemasaran. 4. Lingkungan politik dan hukum, yaitu kebijakan pemerintah, peraturan perdagangan, dan hukum yang mempengaruhi operasional perusahaan, seperti pajak, regulasi lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Dan yang kelima, lingkungan alam, yaitu faktor-faktor alam seperti perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam. Selanjutnya, materi mengenai pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pasar konsumen adalah pasar di mana individu atau rumah tangga membeli barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi atau konsumen langsung. Karakteristik konsumen dapat bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, dan preferensi budaya. Nah, faktor-faktor ini tuh sangat mempengaruhi pola pembelian mereka. Perilaku pembelian menggambarkan proses yang dilalui oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Proses ini dapat dibagi menjadi 5 tahap utama, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Nah, proses dimulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dibicarakan. Dan yang kedua, pencarian informasi, yaitu setelah masalah dikenali, konsumen mencari informasi untuk menemukan solusi terbaik. Dan yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu konsumen membandingkan berbagai produk atau merek yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai produk atau merek yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor seperti harga, kualitas, dan fitur produk menjadi pertimbangan utama. Dan yang keempat, pembelian. Setelah mengevaluasi pilihan, konsumen akhirnya membuat keputusan dan membeli produk atau layanan yang dianggap paling sesuai. 5. Pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen menilai apakah produk tersebut memenuhi harapan atau tidak. Oke, di sini saya membuat produk parfum yang saya beri nama Rablum. Nama ini memadukan dua elemen penting, yaitu Ra yang terinspirasi dari nama Rahmawati, mempresentasikan kehangatan, keanggunan, dan kepribadian. Bloom yang melambangkan keharuman, keindahan, dan pertumbuhan, seperti bunga yang mekar sempurna. Nah, Rablum ini menyediakan parfum premium dengan berbagai pilihan aroma yang dapat disesuaikan dengan kepribadian pelanggan. Bisnis ini mengutamakan kualitas, harga terjangkau, dan packaging menarik. Selanjutnya, segmentasi. Segmentasi untuk parfum Rablum dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, demografis. Nah, usianya 17 tahun sampai 45 tahun. Pendapatannya menengah atas hingga tinggi. Individu yang memiliki daya beli lebih tinggi dan
Psikografis. Nah, wanita yang memiliki gaya hidup lebih tinggi dan modern serta mencari keharuman yang mencerminkan kepribadian elegan dan berkelas. Pengguna yang memperhatikan kualitas dan keunikan dalam produk yang mereka pilih, terutama dalam produk kecantikan dan perawatan pribadi. Yang ketiga, geografis. Tinggal di kota besar atau area perkotaan dengan gaya hidup urban dan akses terhadap merek mewah. Selanjutnya, targeting. Target pasar untuk Rablum adalah wanita berusia 17 tahun hingga 45 tahun yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Mereka adalah individu yang aktif dan mengutamakan gaya hidup elegan serta modern. Nah, wanita ini mencari parfum premium yang dapat memberikan kesan eksklusif dan memancarkan karakter mereka melalui aroma yang unik dan mewah. Positioning, Rablum diposisikan sebagai parfum premium yang menggabungkan keharuman eksklusif dan kualitas terbaik untuk wanita yang ingin tampil elegan dan percaya diri. Diformulasikan dengan bahan-bahan pilihan, Rablum memberikan aroma yang tidak hanya memikat tetapi juga tahan lama, menciptakan jejak yang elegan dan mempesona. Posisinya adalah parfum premium untuk wanita modern yang ingin mengapresiasikan kepribadian mereka dengan keharuman yang memikat, mewah, dan elegan.